Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabita Munifa dari kelas 12 AKL 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi dari perjalanan hidup Imam Hajar al-Asqalani. Beliau merupakan seorang ulama yang memiliki ilmu fikih dan ilmu hadis yang sangat luas. Beliau merupakan seorang faqih atau ahli fikih yang kredibel dan pernah menjabat sebagai Qadi Al-Qodat atau Hakim Hukum Agung Mazhab Syafi'i. Ia juga seorang muhadis atau ahli hadis yang memiliki gelar Amirul Mukminin dalam ahli hadis. Beliau mempunyai nama lengkap yaitu Imam Syahabuddin Abul Fath Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad Al-Asqalani Al-Mishri Asy-Syafi'i. Beliau lahir pada 22 Sya'ban 773 Hijriah di Mesir. Imam Ibnu Hajar merupakan seorang yatim piatu yang ditinggal oleh kedua orang tuanya ketika kecil. Ibunya meninggal ketika ia berumur 7 tahun, lalu ayahnya meninggal ketika ia berumur 4 tahun. Hal tersebut tak lantas membuat semangat Imam Ibnu Hajar putus untuk menuntut ilmu. Ia kemudian diasuh oleh sahabat almarhum ayahnya, yaitu yang bernama Abu Bakar Muhammad Al-Kharubi. Ia dilatih untuk hidup disiplin dan hidup mandiri. Perjalanan Imam Ibnu Hajar dalam menuntut ilmu agama tidaklah singkat. Dimulai ketika ia menuntut ilmu pada sekolah dasar. Pada usia 9 tahun, Imam Ibnu Hajar telah menghafal seluruh isi Al-Quran di bawah bimbingan Syekh Syadru ad-Din Asy-Syafti. Lalu pada usia yang ke-12 tahun, Imam Ibnu Hajar melaksanakan ibadah haji bersama Al-Qurudi. Pada saat bermukim di sana, ia diminta untuk menjadi imam untuk melaksanakan sholat tarawih. Ia dipersilahkan untuk menjadi imam karena kefasihannya dalam membaca Al-Quran. Lalu sepulangnya dari Mekah, Imam Ibnu Hajar menjadi lebih semangat dalam menuntut ilmu dan menjadi lebih giat. Beberapa tahun kemudian, ia menuntut ilmu hingga berkelana ke negara-negara lain seperti negara Syam, Irak, Hijaz, Yaman, dan Mekah atau Arab. Ia menemui beberapa guru besar seperti Abul Faraj Abdurrahman bin Al-Mubarak Al-Ghazali, Zainuddin Al-Iraqi, Abdurrahman bin Husain Al-Iraqi, Syamsuddin Al-Qalashandi, Baharuddin Al-Balisi, Al-Hafiz Al-Iraqi, Nuruddin Al-Haytsami, Muhabbuddin, Muhammad bin Yahya Al-Wahdawaih. Selama 10 tahun ia mempelajari ilmu tentang fikih oleh beberapa guru. Akhirnya ia dipercaya untuk menyampaikan kembali ilmu yang telah ia dapatkan kepada masyarakat luas. Yaitu beberapa tahun kemudian namanya mulai populer dan ia dikenal oleh banyak orang sehingga memiliki banyak murid. Lalu ia menorehkan ilmu-ilmu tersebut dalam sebuah buku pada 796 Hijriah bertepatan dengan usianya yang ke-23 tahun. Imam Ibnu Hajar mulai menorehkan karya-karyanya dengan ilmu-ilmu yang dia punya, yaitu seperti para raja dan amir biasa saling memberi hadiah berupa dengan kitab-kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar. Menurut murid utamanya yaitu Imam Asy-Syakhawi, karya dia mencapai lebih dari 270 kitab, yang diantaranya kebanyakan berkaitan dengan pembahasan hadis secara riwayat dan dirayat, yaitu antara lain karya tertulis Imam Ibnu Hajar adalah Fathul Bari, Ad-Dural Al-Khaminan atau kamus biografi tentang tokoh-tokoh abad ke-8. Lalu berikutnya ada Tahzib At-Tahzib, ada Asy-Syabah fi Tamyiz Asy-Syahabah atau kamus tentang biografi sahabat Nabi, ada Bulughul Maram, ada Al-Isti'dad Liyaumil Mi'ad, ada Nukhbatul Fikri atau tentang mustahah hadis dan lain sebagainya. Lalu Imam Ibnu Hajar pernah berkata,
bahwa kehidupan di dunia adalah sementara dan apa yang ada di dalamnya hanyalah kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu berusaha untuk mencari keridhaan Allah dan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi di akhirat. Beberapa tahun kemudian, Imam Ibnu Hajar meninggal atau wafat pada tahun 852 Hijriah dan meninggalkan banyak duka bagi sahabat dan murid-muridnya. Selain meninggalkan kabar duka, Imam Ibnu Hajar juga meninggalkan banyak kebaikan di dunia ini, dan juga meninggalkan banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat yang telah dia capai semasa hidupnya. Dengan demikian, semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang telah dilakukan oleh Imam Ibnu Hajar menjadi motivasi bagi kita semua untuk melaksanakan atau untuk bersemangat dalam menuntut ilmu. Kekurangan bukanlah suatu hambatan bagi kita semua untuk menuntut ilmu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi motivasi bagi kita semua. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.